أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tanpa kita sadari. Nikmat tersebut ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Yang mana ketiga nikmat tersebut merupakan nikmat yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Perkenalkan, saya Anissa Mardatila. Kali ini akan membahas sedikit isi dari makalah kelompok 2 yang berjudul Prinsip Komunikasi Islami. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang prinsip terlebih dahulu. Definisi dari prinsip. Prinsip adalah asas atau dasar utama yang menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Prinsip dapat diartikan sebagai pemikiran yang benar sebelum seseorang mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Sedangkan komunikasi merupakan aktivitas interaksi yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media. Komunikasi di dalam Islam adalah cara berkomunikasi yang berlandaskan ajaran Islam dengan sumber utama dari Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini menuntun umat muslim untuk berinteraksi dengan baik, jujur, serta penuh hikmah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Teman-teman, ada dua sumber dalam komunikasi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu sumber dalam komunikasi Islam. Al-Quran ialah kumpulan huruf serta kata yang digabungkan dalam satu ayat kemudian menjadi satu surat. Kumpulan surat menjadi mushaf Al-Quran. Yang kedua, Sunnah. Sunnah ialah suatu perintah yang asalnya dari Nabi Muhammad SAW, namun sifatnya tidak wajib. Ulama sepakat berpendapat bahwa sunnah adalah jalan kehidupan atau metode yang sifatnya dapat berdampak baik juga dapat berdampak buruk. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit prinsip-prinsip komunikasi di dalam Islam. Komunikasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang pertama, kita harus menggunakan prinsip ikhlas. Apa itu prinsip ikhlas? Prinsip ikhlas adalah sebuah konsep yang mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan dari hati, berfungsi untuk meluruskan diri dari hal yang buruk. Yang kedua, kita harus menggunakan prinsip jujur. Ketika kita menyampaikan pesan atau sebuah informasi, harus dilandasi dengan kejujuran, karena kejujuran merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, prinsip privasi. Di dalam kehidupan, setiap manusia memiliki privasi atau hal yang perlu dirahasiakan dan tidak boleh diberitahukan oleh khalayak umum atau orang banyak. Kemudian ada prinsip selektivitas dan validasi. Apa itu? Selektivitas adalah kekuatan untuk membuat keputusan, untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami oleh orang lain. Selektivitas digunakan dalam komunikasi ketika memilih kalimat yang digunakan. Sedangkan validitas adalah klaim bahwa pesan-pesan dalam sebuah doa dapat dijelaskan sesuai dengan pilihan bahasa yang tepat dan dapat dipahami. Berikutnya adalah prinsip pahala dan dosa. Prinsip ini sangatlah penting untuk difikirkan oleh para penyampai pesan. Setiap keterangan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang, baik tertulis maupun lisan, berpotensi mendatangkan pahala ataupun dosa. Berikutnya adalah prinsip pengawasan.
Di dalam prinsip pengawasan, orang-orang yang melakukan komunikasi akan semakin memperhatikan setiap kata-kata yang akan digunakan. Ketika berbicara untuk dapat menemukan kata atau kalimat mana yang baik untuk diucapkan dan tidak baik ketika diucapkan. Yang terakhir adalah prinsip saling mempengaruhi. Prinsip ini, ketika manusia melakukan komunikasi, kalimat atau kata yang digunakan harus dapat mempengaruhi orang lain atau mengajak banyak orang dalam berbuat kebaikan, sehingga komunikasi yang dijalankan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Ada berbagai macam jenis dan gaya pembicara komunikasi di dalam Islam. Yang pertama adalah qaulan sadidan, pengucapan yang akurat. Qaulan sadidan berarti mengucapkan yang benar, tepat dan sesuai dengan kebenaran yang disampaikan. Yang kedua adalah qaulan ma'rufan. Apa itu qaulan ma'rufan? Yaitu adalah pengucapan yang elok. Qaulan ma'rufan berarti ucapan yang baik, sopan dan lembut. Islam mengajarkan agar setiap perkataan yang disampaikan dengan adab dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga adalah qaulan balighan. Apa itu qaulan balighan? Qaulan balighan merupakan pengucapan yang ringkas. Qaulan balighan berasal dari kata balagho yang berarti sampai atau tersampaikan dengan jelas. Di dalam Islam, komunikasi harus efektif dan mampu menyentuh hati para pendengar. Yang keempat, qaulan masyuran. Apa itu qaulan masyuran? Qaulan masyuran merupakan pengucapan yang ringan dan layak. Qaulan masyuran artinya pengucapan yang pantas, menggembirakan dan tidak menyakiti hati yang mendengarkan. Selain menggunakan bahasa yang ringkas, dalam berkomunikasi juga seseorang komunikator harus dapat menyampaikan pesan dengan bahasa yang sederhana untuk dapat dimengerti. Yang kelima adalah qaulan layyinan, pengucapan yang halus. Artinya, pengucapan yang berisi ajakan terhadap pihak lain atau orang lain dengan pengutaraan yang betul dan masuk akal. Yang keenam, qaulan kariman. Apa itu qaulan kariman? Pengucapan yang agung dan mulia, yang mana mempunyai pengertian suatu pengucapan yang dapat mengantarkan faedah untuk orang lain. Yang ketujuh, qaulan syawirah. Pengucapan yang setara atau adil adalah kata yang awalnya bermula dari kata syara', yang artinya suatu aktivitas atau aksi yang dilangsungkan akan mencapai persetujuan atau pengesahan yang adil. Yang terakhir adalah qaulan az-zur, yaitu perkataan yang dilarang. Berarti tidak boleh mengatakan perkataan yang menyimpang, berbohong atau kepalsuan. Teman-teman sekalian, dalam menyampaikan komunikasi Islami, ada adab dalam berbicara, ada adab di dalam komunikasi. Yang pertama adalah berbicara yang baik, melihat muka lawan bicara, bersemangat, dan jangan memotong percakapan. Ada macam bentuk-bentuk komunikasi di dalam Islam. Yang pertama adalah ilahiyah, manusia dengan penciptanya. Yang kedua, ciptaan Allah dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, makhluk ciptaan Allah dengan sesama ciptaan Allah. Tujuan komunikasi di dalam Islam. Yang pertama, memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang ilmu agama, tentang ajaran yang telah diberikan pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu makhluk Tuhan yaitu manusia dapat mengerti dan dapat menerapkan pada kehidupannya. Yang kedua, mengajak manusia untuk berbuat baik dan memberikan sesuatu yang berguna untuk khalayak ramai. Memberikan penjelasan kepada manusia lain dengan memakai kalimat yang jelas dan mudah dipahami tentang suatu yang baru, sehingga orang dapat memahami sesuatu tersebut. Menjalin hubungan antar sesama makhluk Allah, dan yang terakhir merubah sifat dan perilaku seseorang sesuai Al-Quran serta hadis. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.